VUCA secara tidak langsung menciptakan suatu tren baru yang penting untuk dipahami oleh wirausaha. Jika dulu orang mencari perusahaan yang akan memberinya kerja, kini justru sebalik. Perusahaanlah yang mencari orang terbaik untuk bekerja di tempatnya. Jika dulu mesin, modal, dan kondisi geografis menjadi sebuah keunggulan, sekarang karyawan yang bertalentalah yang menjadi keunggulan perusahaan. Bakat yang dulunya hanya berperan kecil terhadap keberhasilan bisnis, sekarang menjadi salah satu penentu perubahan. Berikut ini adalah 4 langkah persiapan untuk menghadapi VUCA yang direkomendasikan oleh Profesor Andreas Raharso dari INSEAD dan dihubungkan dengan dunia usaha. 1. From practice to next practice. Dari praktek terbaik menjadi praktek berikutnya. Penjelasannya adalah artinya apa yang sekarang menjadi kebiasaan dan praktek terbaik di dunia bisnis belum tentu terus akan menjadi praktek terbaik di masa yang akan datang. Sebab tantangan dan tuntutan zaman berubah, dan tantangan di masa depan selalu lebih kompleks dibandingkan pada saat ini. Oleh karena itu, zaman ini tidak hanya butuh praktek-praktek terbaik, tetapi praktek-praktek baru dan kreatif. Kedua, from fear to brave. Dari ketakutan menjadi keberanian. Artinya, perubahan-perubahan yang terjadi hendaknya tidak membuat kita menjadi takut, tetapi justru menjadi berani untuk mengambil sikap dan langkah. Ketakutan hanya akan membuat kita dihantam oleh perubahan, sementara keberanian membuat kita mampu memetik buah dari perubahan-perubahan. Wirausahawan sebaiknya berani untuk membuat keputusan dan melakukan eksperimen, langkah baru, walaupun langkah tersebut belum tentu berhasil. Jika gagal, wirausahawan harus mampu untuk bangkit lagi, belajar lagi, dan coba lagi dengan strategi yang baru. Berikutnya yang ketiga adalah from know it all to learn it all. Dari mengetahui semua hal menjadi mempelajari semua hal. Artinya pengetahuan saja tidak cukup, perlu pemahaman, dan lebih dari itu kesediaan untuk belajar secara terus-menerus. Sebab dunia terus berubah, termasuk dalam dunia bisnis. Perlu belajar tanpa henti dan tidak cepat puas dengan pengetahuan yang ada. Dan yang keempat adalah from we are under threat to we have opportunities. Dari adanya banyak ancaman yang datang menjadi ada banyak peluang yang bisa kita raih. Artinya, bagaimana kita bisa mengubah ancaman-ancaman menjadi peluang-peluang yang potensial. Siapapun yang ingin menekuni dunia usaha saat ini perlu mengantisipasi dan menyiasati adanya VUCA, dan salah satu caranya adalah jadi seorang wirausahawan yang kreatif. Ekonomi kreatif industri kreatif dan subsektor industri kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Ini telah memicu ketertarikan berbagai negara untuk melakukan kajian seputar ekonomi kreatif dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai model utama dalam pengembangan ekonomi. Studi ekonomi kreatif terbaru yang dilakukan United Nations Conference on Trade and Development pada tahun 2010 menjabarkan ekonomi kreatif sebagai berikut. A. Ekonomi kreatif mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan kerja, dan pendapatan ekspor sekaligus mempromosikan kepedulian sosial, keragaman budaya, dan pengembangan manusia. B. Ekonomi kreatif mengikutsertakan aspek sosial, budaya, dan ekonomi dalam pengembangan teknologi,
hak kekayaan intelektual, serta pariwisata. Kemudian yang C, ekonomi kreatif, merupakan kumpulan aktivitas ekonomi berbasis pengetahuan dengan dimensi pengembangan dan keterhubungan lintas sektoral pada level ekonomi mikro dan makro secara keseluruhan. Yang D, ekonomi kreatif merupakan suatu pilihan strategi pengembangan yang membutuhkan tindakan lintas kementerian dan kebijakan yang inovatif. E. Pada jantung ekonomi kreatif terdapat industri kreatif. Berdasarkan penjabaran ekonomi kreatif yang menyatakan bahwa di jantung ekonomi kreatif terdapat industri kreatif, kita akan membahas lebih lanjut mengenai industri kreatif. Di Indonesia, dalam Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009 sampai 2015, ekonomi kreatif adalah era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Berikut ini merupakan definisi industri kreatif. Sementara itu, definisi industri kreatif di Indonesia berdasarkan Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif dalam hubungannya dengan industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. 3. Subsektor industri kreatif. Mengutip dari situs resmi Badan Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam gerakan ekonomi. Simak 16 subsektor industri kreatif yang dikutip berdasarkan situs www.backcraft.go.id sebagai berikut. Berikut ini adalah 16 subsektor industri kreatif. 1. Aplikasi dan pengembangan permainan. 2. Arsitektur, desain produk, fashion, desain interior, desain komunikasi visual, seni pertunjukan, film, animasi, dan video. Subsektor industri kreatif fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni rupa, televisi, dan radio. Itulah 16 sektor industri kreatif yang dikutip berdasarkan situs backcraft.co.id. Terima kasih.